Capek banget sih habis jalan. Kamu lagi ngerjain apa tuh? Ini loh, lagi ngerjain tes MBTI. Hah? Emang MBTI itu apa sih? Kayak habis ini udah selesai belajar, habis itu ngerjain tugas, habis itu ke toko buku. Sip deh. Lagi ngerjain apa tuh? Ngobrol yuk. Ini nggak bisa, habis ini mau ngerjain tugas. Iya, lagi bahas apa sih? Ini nih lagi ngisi to-do list. Itu kan masih lama tugasnya. Besok-besok aja yuk, yuk. Nggak bisa, lain kali aja ya. Iya loh, Kak. Ayo. Di ISTJ bener. Hah? Emang ISTJ itu apa ya? 인프피, INFP. 형은 INTJ로 똑같이 나왔어요. A까지. INFJ? Nah, dari tadi tuh udah bahas MBTI dan kepribadiannya. Sebenarnya MBTI itu apa sih? Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI merupakan tes yang dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan anaknya bernama Isabel Briggs Myers. Mereka menggunakan teori Cartman sebagai landasan utama teori mereka. Myers percaya bahwa pekerjaan yang berbeda mendukung orientasi kepribadian yang berbeda, dan teori Jung memberikan hubungan teoritis antara kepribadian dan kinerja pekerjaan. Pada tahun 1957, Educational Testing Service atau ETIS mulai mendistribusikan MBTI untuk keperluan tes. Mereka mulai memutuskan apakah mereka harus mengadopsi MBTI sebagai bagian dari pustaka tes mereka atau tidak. Kemudian pada tahun 1975, Consulting Psychologist Press memperoleh hak untuk menjual MBTI. Sejak saat itu, tes berhasil dipasarkan dan dikenal di khalayak luas sampai sekarang. Kalian mengusulkan 3 dikotomi utama dalam tipe kepribadiannya. Yang pertama ada sikap, yaitu extraversion dan introversion. Untuk extraversion berorientasi pada luar dunia, sedangkan untuk introversion berorientasi pada dunia dalam. Kemudian untuk fungsi kognitif, yang pertama ada fungsi rasional atau penilaian. Thinking mengambil keputusan berdasarkan logika, sedangkan feeling berdasarkan nilai dan harmoni sosial. Kemudian ada fungsi irasional atau persepsi. Sensing yaitu persepsi melalui indera dan fakta, sedangkan intuition melalui pola dan kemungkinan abstrak. Kemudian ada tambahan dari Briggs Myers, yaitu judging dan perceiving. Judging terstruktur dan dominan pada fungsi thinking, sedangkan perceiving fleksibel dan spontan, dominan pada sensing dan intuition. Menurut jurnal berjudul Peran Tes Kepribadian MBTI dalam Proses Konseling Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan Diri Individu, tes kepribadian MBTI adalah tes kepribadian yang digunakan untuk mengukur karakteristik, emosi, motivasi, dan interaksi sosial yang berbeda dari bakat dan keterampilan. Tes ini juga mengukur aspek non-kognitif seperti kepribadian, temperamen, pola emosi, kesehatan mental, hubungan sosial yang penting untuk penyesuaian diri. MBTI dari 4 dimensi yang berlawanan, yaitu extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, dan judging versus perceiving. Hal ini lalu dikembangkan oleh Kersey yang mengelompokkan 16 tipe kepribadian yang merupakan hasil kombinasi antara 4 dimensi tersebut. Nah, terus apa aja sih manfaat dari tes MBTI? Nah, tes MBTI sendiri itu bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman seseorang terhadap kecenderungan psikologis seseorang. Nah, dengan ini kekuatan dan kelemahan seseorang itu bisa dinilai, serta bagaimana cara mereka berkomunikasi dalam hal pekerjaan maupun dalam pendidikan. Nah, dampak-dampak yang bisa didapat juga seperti mendapatkan teman ideal, terus mendapatkan jurusan yang cocok, dan juga mendapatkan lingkungan pekerjaan yang sesuai. Namun, terkadang MBTI itu juga tidak akurat, karena itu hanya sebagai alat pengembangan diri untuk mencocokkan diri kita sama atau tidak dengan orang lain. Namun, hal tersebut juga tidak berbanding lurus dengan pengalaman, refleksi pribadi, dan juga bimbingan dari profesional. Guys, ngopi. Masa habis kelas kalian langsung pulang ke kos sih? Ayo ngopi dulu. Masa habis kelas langsung ke kos sih? Aku tuh kalau ketemu kalian, energi aku langsung ke charge 100%. Ayo ngopi dulu, ayo ngopi. Emang ada ya orang pulang kelas langsung ke kos? Akhirnya selesai kuliah. Habis ini bisa langsung tidur di kamar. Sebenarnya bisa sih ketemu orang, tapi energiku capek. Aku pengen tidur di kamar aja. Oh gini caranya. Udah sesuai nih sama petunjuknya. Aku tuh orangnya detail banget. Harus sesuai sama step-stepnya. Kalau enggak kayak jalan di tengah kabut.
Jadi dari tugas ini itu kita kayak bahas struktur sosial dari cermin, ya nggak sih Lau? Aku itu orangnya lihat gambaran besar dulu, jadi dari situ bakal muncul ide-ide yang wow. Kalau menurut dari sumber ini tuh opsi A kemungkinan lebih efisien karena itu anggarannya lebih sedikit dan waktu pemakaian lebih cepat. Tapi kalau kita pilih awak ke desa di sana itu bakal merasa susah mikir nggak sih? Kan takutnya mereka bakal merasa suaranya nggak didengar. Oke, berarti jam 8 sampai jam 9 belajar, 9.15 rakam, terus setengah 12 review materi psikopatologi. Oke, semuanya harus sesuai rencana. Via abis ini belajar dulu ya, mainnya nanti aja, nanti sore. Kayaknya lihat nanti aja deh. Kalau di jadwal gitu tuh aku malah jadi stres, jadi males banget. Aku butuh waktu buat ruang spontan. Setiap orang pernah iseng-iseng buat kerjain tes MBTI karena penasaran atau cuma buat seru-seruan. Tapi sebenarnya MBTI itu bukan mengotak-kotakan orang jadi 4 huruf doang. Ini lebih ke soal memahami diri, bagaimana kita berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Yang paling penting, gimana kamu pakai pemahaman itu untuk menjadikan dirimu menjadi versi yang lebih baik. Dan meskipun hasilnya berubah-ubah, proses mengenal diri tetap penting. Tes boleh selesai, tapi proses tumbuh jalan terus. Cium!